Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indira Salsabila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Indonesia Membangun, jurusan manajemen. Di sini saya akan membantu menerangkan apa sih pentingnya FRIO Framework bagi PT PLN. Yuk kita simak. Pertama-tama di sini yang saya akan jelaskan tentang apa sih FRIO Framework tuh. Kerangka kerja FRIO adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas internal suatu organisasi guna menentukan apakah mereka dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. FRIO merupakan akronim dari 4 kriteria utama, yaitu value atau nilai, kedua rarity atau kelangkaan, 3 imitability atau kemudahan ditiru, dan 4 organizer atau organisasi. Pertama yang akan dibahas adalah tentang value atau nilai. Apakah sumber daya atau kapabilitas tersebut memberikan nilai ekonomi? Artinya, apakah mereka membantu perusahaan mengeksploitasi peluang atau mengatasi ancaman di pasar? 2. Rarity atau kelangkaan. Apakah sumber daya atau kapabilitas tersebut langka? Yaitu apakah hanya sedikit atau tidak ada pesaing yang memilikinya? Ketiga, ada imitability atau kemudahan ditiru. Apakah sumber daya atau kapabilitas tersebut sulit untuk ditiru oleh pesaing? Jika iya, maka mereka akan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih tahan lama. Selanjutnya terakhir ada organization atau organisasi. Apakah perusahaan berorganisasi dengan baik untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas tersebut secara efektif? Ini mencakup struktur, proses, dan budaya organisasi yang mendukung. Kerangka kerja FRIO pertama kali diperkenalkan oleh J. Bernay pada tahun 1991. Dalam artikelnya, Firm, Resource and Sustained Competitive Advantage, analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, serta memahami bagaimana pengelolaan dan mengembangkan mereka untuk mencapai keunggulan tersebut. Dengan menerapkan kerangka kerja FRIO, perusahaan dapat lebih fokus dan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang benar-benar memberikan nilai tambah dan sulit ditiru oleh pesaing, sehingga meningkatkan posisi kompetitif mereka di pasar. Selanjutnya kita akan bahas tentang PT PLN. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau lebih dikenal sebagai PLN adalah badan usaha milik negara BUMN yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di seluruh Indonesia. Sebagai tulang punggung sektor ketenaga listrikan nasional, PLN mengelola seluruh rantai nilai kelistrikan, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi tenaga listrik. Sejarah singkat, PLN didirikan pada 27 Oktober 1945 dengan nama awal Jabatan Listrik dan Gas. Pada tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi BPU-PLN, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Kemudian, pada 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara. Pertama adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengelola tenaga listrik. Kedua, ada Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengelola gas. Pada tahun 1972, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18, status PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan diberikan mandat sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Komitmen terhadap terbarukan. Dalam upaya mendukung transmisi energi nasional, PLN aktif mengembangkan sumber energi terbarukan, seperti energi surya angin dan biomasa. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya.
Selanjutnya kita bahas peran strategis. Sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki jaringan distribusi listrik nasional, PLN memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan kapasitas pembangkitan yang terus meningkat dan jaringan distribusi yang luas, PLN berupaya memastikan ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesimpulan, berdasarkan analisis Frio, PT PLN Persero memiliki sumber daya dan kapabilitas yang bernilai atau valuable. PLN memiliki peran strategis dalam menyediakan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Investasi dalam energi terbarukan dan infrastruktur kendaraan listrik (F) menunjukkan komitmen PLN terhadap keberlanjutan dan inovasi. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pendukung transisi energi nasional. Yang kedua ada langka atau rare. Sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki jaringan distribusi listrik nasional, PLN memiliki komposisi monopoli yang langka. Kapasitas untuk mengelola berbagai sumber energi, termasuk hidro, geotermal, dan energi terbarukan lainnya, juga merupakan kapabilitas yang tidak dimiliki oleh banyak pesaing. Ketiga, ada sulit ditiru atau inimitable. Infrastruktur luas, pengalaman operasional, dan hubungan dengan pemerintah membuat kapabilitas PLN sulit ditiru oleh pesaing. Investasi besar dan waktu yang diperlukan untuk membangun jaringan serupa menjadi hambatan signifikan bagi perusahaan lain. Yang terakhir, didukung organisasi yang efektif atau organized. PLN telah mengimplementasikan transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi operasional. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa PLN terorganisasi dengan baik untuk memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas secara optimal. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan itu memberi manfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.